kita semenjak selama tambang beroperasi sampai kita memulai pertama reklamasi kan tadi reklamasi revegetasi ya, kita hijau. Tentunya menuju reklamasi bentuk lain menjadi sesuatu yang baru ya. Yang kita siapkan saat ini udah nanti ketika 2025 masuki pasca tambang semua udah jalan. Semua udah jalan sehingga pelaksananya itu sesuai dengan tahap di awal. Nah, manfaat daripada yang tadi reklamasi bentuk lain di PKN ini tadi tidak hanya tadi kita pemenuhan regulasi, tidak hanya pemenuhan aspek masyarakat di sekitar, tapi nanti secara luasnya jadi bisa bermanfaat buat Bulungan sendiri, buat Kaltara ke depan. Sesuai Kepmen 1827 tahun 2018, setiap jasa usaha pertambangan itu wajib untuk melakukan reklamasi pasca operasi dan pasca tambangnya. Nah, hari ini podcast Suara di Hati kedatangan departemen atau narasumber yang sedang melakukan inovasi sesuai dengan budaya PKN. Mereka adalah orang-orang yang pakar dalam reklamasi dan saat ini sedang berusaha melakukan inovasinya untuk bisa menciptakan suatu reklamasi dalam bentuk lain. Saya Norma dan beserta narasumber yang handal dari tim Departemen Enviro. Hai, apa kabar? Selamat datang di Suara di Hati. Terima kasih. Oke, apa kabar Bapak-bapak semua? Sehat? Baik, terima kasih Norma. Sebelumnya kalau yang sudah kenal, kita kenalan lagi ya. Kalau yang belum kenal, saya akan mengenalkan. Hari ini narasumber kita ada 3. Kalau biasanya hanya satu-satu, saat ini kita kedatangan 3 langsung ya. Dari yang tengah dulu gitu ya, ada Pak Rudi Hartono selaku manajer ya Pak ya, dari tim Enviro. Sehat Pak Rudi? alhamdulillah sehat Mbak Norma. Kemudian di sebelah Pak Rudi ada Pak Eko Prasetyo ya Pak, merupakan Superintendent dari Environment ya Pak Eko. Sehat Betul, Pak Eko? Sehat, terima kasih. Terima kasih sudah datang ya Pak Eko dan Pak Rudi bermain-main di podcast Suara di Hati edisi kali ini. Kemudian yang di ujung sana ada Aga ya, panggilannya Aga ya, Aga, benar masih belum berubah. Oke, selamat datang Aga. Aga ini selaku koordinator dari Main Closure ya. Terima Benar kasih Kak Norma udah diundang nih. Luar biasa, semoga tidak kapok ya hari ini ya. Gitu, Ya, masih ada sesi selanjutnya. Ya, teman-teman semua para pendengar podcast Suara di Hati, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita tentang ngobrolin inovasi mereka terkait dengan reklamasi bentuk lain, bener ya? Betul. Bener ya? Bapak-bapak semua, rekan-rekan, apa sih yang mendasari atau apa sih yang membuat bapak-bapak semua itu berpikir atau ingin berinovasi untuk membentuk suatu reklamasi bentuk lain ini, Pak? Pada siapa dulu? Boleh. Mau Pak Rudi atau Pak Eko dulu? Pak Rudi. Pak Rudi. Silakan Pak Bosnya Rudi. dulu ya, dimulai dari bosnya dulu. Pertama terus ini silakan. Pembuka, Pak. Iya, baik, nggak apa-apa. Begini, Mbak Norma, sebenarnya kenapa melatar belakangi terhadap reklamasi bentuk lainnya ya, bentuk lainnya bahwa ada kewajiban sebenarnya di dalam dunia tambang itu tentang reklamasi. Salah satunya kewajibannya adalah terkait tentang reklamasi. Di dalamnya diatur bagaimana reklamasi itu, bagaimana cara pelaksanaannya dan apa tujuannya. Cuma di dalam pelaksanaan reklamasi ini tidak serta-merta yang namanya harus dalam bentuk hijau. Karena identiknya biasanya reklamasi itu dalam bentuk pepohonan, biasanya seperti itu. Dan kita akan mencoba yang namanya reklamasi bentuk lain. Nah, reklamasi bentuk lain ini tentunya boleh dan diperbolehkan sesuai dengan Kepmen yang disampaikan tadi Mbak Norma di awal, sesuai Kepmen 1827. Nah, di dalamnya itu boleh diatur. Nah, mekanismenya nantinya tentunya akan diatur lebih dalam dengan teman-teman yang lain, seperti itu, Mbak Norma. Biasanya kan kalau kita dengar kata reklamasi, pokoknya yang ada di pikiran adalah bagaimana menghijaukan kembali gitu. Betul. Ya Pak Rudi ya. Kalau hari ini teman-teman Enviro nih berinovasi, reklamasinya bukan dalam bentuk yang hijau-hijau, tapi diolah lagi lebih inovatif lagi dalam bentuk lain. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Boleh cerita nggak sih reklamasi dalam bentuk lain kali ini yang dilakukan oleh rekan-rekan Enviro itu seperti apa sih? Oke, kalau reklamasi bentuk lain ini kan larinya adalah manfaat, Mbak. Jadi kita berharapnya ada manfaat sumbangsih tindak lanjut daripada kegiatan penambangan. Nah,
harapannya itu kan manfaatnya setelah pasca tambang ini bisa dimanfaatin terus. Oke. Gitu. Nah, kita salah satu bentuknya saat ini tuh kita pegang programnya itu ada 4, ada 4 program untuk yang reklamasi bentuk lainnya. Itu satu adalah peternakan, kedua adalah perkebunan. Perkebunan ini dibagi kakao dan serai wangi. Oke. 3 adalah kehutanan. Ini ada 1 madu kelulut yang dikembangkan. Yang keempat itu di perikanan. Itu untuk nanti masa pahitnya. Saat ini yang kita kembangkan berjalan itu ke reklamasi ke peternakan. Peternakan. Oh, bentuk lainnya Betul. berupa peternakan. Salah satunya yang sekarang berjalan itu peternakan. Nah, peternakan kita pakai jenis peternakan sapi yang kita Pak, kembangkan. kenapa sih menarik nih ya? Menarik nih, luar biasa. Pak, kenapa jatuhnya ke peternakan dan kenapa itu sapi gitu? Kalau dibicara kenapa harus sapi ya? Kalau kita bilang peternakan ini kan banyak dari peternakan yang hewan mamalia, baik sapi dan kambing, terus ada unggas juga kan. Nah, kita milih sapi itu karena saya ngelihatnya, saya kebetulan inilah orang lokal sini, dan saya tiap hari ke pasar ngelihat sapi. Harga daging sapi ini di Bulungan terakhir 2023 bulan Mei ini itu di harga 170.000. Cukup mahal ya? Dan ternyata setelah kita selidikin, kita coba cari tahu dengan data statistik, memang pertumbuhan sapi khususnya di Bulungan itu rendah. Pertumbuhan sapi itu rendah. Terus ditambah lagi daging, kebutuhan daging ini tinggi sekali, terus tinggi gitu. Makanya artinya tidak seimbang ya, tidak Pak, seimbang, antara betul. kebutuhan dan Nah, suplainya. harapannya nih nanti ke depan kita bisa kembangkan sapi ini bisa memproduksi juga daging untuk di wilayah Bulungan sendiri gitu, seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Jadi misinya ke depan ya, Pak Betul. ya. Udah kita tidak perlu lagi datangkan sapi dari luar, tapi Ya. bisa dimulai dari reklamasi bentuk lain ini sehingga bisa memberi manfaat ke banyak orang. Nah, Mas Aga nih selaku koordinator dari Mind Closer itu ya, benar ya Mas Aga. Sejauh ini persiapan di lapangan sendiri seperti apa, Mas? Kita sudah mulai itu sejak tahun 2022 ya, Norma, dan awalnya kita mempersiapkan dulu tentunya lahannya ya, karena kita memanfaatkan lahan tambang itu sendiri. Untuk apa? Nah, itu untuk nanti kandang pengembangan sapi tersebut. Makhluk hidup pasti tentunya butuh sumber makanan ya, itulah sumbernya. Nah, di tahun lalu itu persiapan kita berhasil membentuk padang gembala itu di 13,25 hektar. Nah, lalu kita akan kembangkan terus persiapan itu ya. Pertama-tama tuh kita siapkan dulu lahannya yang penting. Nah, tepat di akhir tahun 2022 kita sudah ada sapinya sebetulnya, ada 18 ekor. Iya, datang. Nah, kebetulan nanti mungkin mudah-mudahan kalau misalkan sesuai rencana di akhir bulan atau di awal bulan Juni nanti kita bisa dapat tambahan lagi nanti. Nah, karena kita kan perluasan terus lahannya di situ. Akan berapa ya Mas target dari reklamasi bentuk lain untuk peternakan? Peternakan sendiri nanti kita mau create 49 hektar. Di situ sudah lahan gembalanya, sudah hijauan pakan ternaknya, fasilitas menunjang, kandang, kantor, ya, pokoknya kita create dalam satu kawasan itu. Berarti kalau melihat konsep ini sebenarnya reklamasi bentuk lain yang berupa peternakan ini sapinya akan tidak di kandang gitu tapi lepas liar gitu ya konsepnya ya. Ya. Karena melihat yang luas tanah dan segala macam. Kenapa sih konsepnya seperti maksudnya ini kan agak unik ya, agak berbeda nih. Untuk wilayah Tanjung Seler Bulungan kita tahu ya rata-rata peternakan sapinya ya Pak Eko ya, kalau ini kayaknya itu tuh semua tuh di kandang. Kenapa tim Enviro ini berinovasinya justru agak berbeda nih, justru dilepas dan di padang liar nih? Mungkin nambahkan begini ya sebenarnya, karena identiknya tambang itu kan sebenarnya kan mengubah topografi yang dulunya bukit, hilang bukitnya. Karena ada proses penambangan. Ada proses penambangan yang dilakukan, sehingga tanah itu akan mengalami terjadi penurunan fungsi, sehingga ada upaya untuk mengembalikan. Nah, salah satunya kenapa dipilih dengan padang gembala, artinya sapi akan dibebaskan untuk melakukan aktivitasnya. Kita berharap bahwa dari kotoran sapinya nantinya akan
terjadinya proses perbaikan terhadap kualitas tanahnya, karena di dalam kotoran sapi, feses sapi itu terdapat bakteri-bakteri yang bisa mendekomposisikan bahan-bahan yang lain sehingga memperbaiki kualitas tanahnya, dan itu salah satunya juga tujuan. Mungkin tadi nambahkan juga kenapa sapi, karena proyeksi pengembangan ke depan sebenarnya adalah kita tahu bahwa Kaltara ini kan udah menjadi besar. Pertambahan penduduknya semakin bertambah sehingga kebutuhan industri akan semakin banyak ya, semakin Pak, banyak sehingga kebutuhan akan daging yang selama ini kita datangkan dari luar, kita proyeksi ke depan itu nanti bahwa sapi ini kita PKN itu akan bisa melakukan suplai di dalam daerah kita, Bulungan terutama. Itu dulu yang menjadi prospek atau tujuan awalnya sebagai penyedia suplai sapi, baik nanti dalam bentuk daging apapun dalam bentuk hewannya sendiri. Kita pengennya sih akan berkembang ke depan seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti ini tidak menutup kemungkinan nanti selain sapi akan ada peternakan yang lain gitu Pak, atau dia akan fokus ke berapa lama sapi, roadmap-nya lah Pak, sapi ini akan berapa lama, kemudian ini seperti apa sih Pak? Kalau bicara roadmap-nya ya, karena hubungannya nanti ini ketika kita ngomong reklamasi bentuk lain, nantinya ada tahap selanjutnya adalah pasca tambang. Ketika ngomong pasca tambang, itu nanti akan berhubungan dengan keberlangsungan antara pelaku usaha yang sebelumnya ada dengan masyarakat sekitar. Kita berharap bahwa pelaksanaan reklamasi yang dibentuk di awal ini, reklamasi bentuk lain, nanti akan dilanjutkan dalam bentuk pasca tambang. Kemudian nanti akan bisa menjadikan kolaborasi antara masyarakat di dalamnya, karena nantinya tentunya ketika ngomong pasca tambang, aktivitas tambang sudah tidak ada. Ketika tidak ada, maka motor penggeraknya adalah masyarakat sekitar. Nah, kita berharap sebaik itu bisa menjadi roda ekonomi baru di masyarakat. Ya, artinya ketika pun PKN ini meninggalkan tempat penambangannya, tidak menjadi suatu kota mati ya Pak, masyarakatnya tetap bisa beraktivitas dan berpenghasilan. Pak Rudi, menarik sekali statementnya bahwa di pasca tambang nanti akan ada banyak sekali pihak-pihak yang berkolaborasi ya Pak. Nah, kalau untuk saat ini sendiri seperti apa Pak? Ada pihak lain yang terlibat selain internal perusahaan kita mungkin? Banyak ya, kalau bilang banyak secara jumlah sih belum. Kita sekarang sudah kerjasama dengan beberapa 5 fakultas lah, universitas. Universitas salah satunya adalah untuk persiapan dalam pasca tambangnya. Jadi tahap sekarang kita dengan sisa waktu yang ada sampai dengan perkiraan waktu sampai 2025, kita sedang mempersiapkan bahwa kita udah menyiapkan bahwa baik sumber daya, kemudian secara personel, yang nantinya bahwa yang kita siapkan saat ini udah nanti ketika 2025 masuki pasca tambang semua udah jalan, sehingga pelaksananya itu sesuai dengan tahap di awal. Nah, makanya kita bantu atau meminta kolaborasi dengan beberapa universitas di dalamnya, peneliti terutama, untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini bagaimana sih. Dan tentunya tujuannya akan menjadi lebih baik nantinya. Kita berharap seperti itu. Luar biasa. Artinya teman-teman tim Enviro, Pak Rudi, Pak Eko dan Mas Aga ini tidak hanya inovasi yang sekedar kita mau ini gitu, tapi justru melibatkan berbagai macam instansi terutama pendidikan supaya hasil inovasinya itu benar-benar valid dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika pasca tambang nanti terjadi gitu ya. Luar biasa sekali ini ya, unik sekali maksudnya mengajak orang lain kan tidak mudah ya Pak ya. Artinya teman-teman Enviro ini selain budaya inovatifnya jalan, teamworknya juga semakin dikuatkan ya. Nah Pak Eko, kalau dari Pak Eko sendiri apa sih Pak kendala dalam melaksanakan reklamasi bentuk lain ini Pak, mungkin dalam mengarahkan teman-teman yang ada di lapangan? Kalau kendala sih sebenarnya kalau secara finansial kan manajemen support banget. Manajemen support banget. PKN dalam hal ini sudah mensupport banget itu biayanya sendiri. Kalau kendala secara umum kita saat ini itu kan lebih kepada ternak Mbak. Ya, ternak. Gimana ternaknya kenapa nih Pak? Nah, jadi kan gini, ini jadi satu keunikan ya, karena kasus PMK. Kasus PMK ini kita PMK kan itu apa? Penyakit mulut dan
kuku. Oke, Nah, itu yang biasa terjadi di sapinya Bukan, ya? ini lagi gejala besar di Oke. seluruh Indonesia. Nah, karena kasus PMK ini kita susah dapatkan sapi dari luar. Oh. Gitu kendalanya. Jadi kendala pertama kita dalam hal ini mau kita kembangkan di dalam untuk perbanyakan itu sapi dari luar tuh tidak bisa masuk dengan mudah lah karena persyaratannya banyak sekali. Nah, kita juga akhirnya coba mencari kerjasama dengan masyarakat sekitar dan alhamdulillah kita bisa dapat, tapi memang belum memenuhi. Nah, ini kemarin juga tadi kolaborasi kami juga kerjasama dengan dinas terkait Pak ya. Terkait di sini kita juga terkait bukan hanya mencari sapi. Jadi kami coba diminta bantu dari mereka di mana lagi kira-kira ada sapi gitu untuk biar mempermudah kami untuk dapat sapi. Nah, ini juga satu arah yang kita coba cari supaya sapi ini lebih diperbanyak. Itu satu kendala yang dihadapi. Kedua, pastinya itu yang di lapangan sendiri. Kalau di lapangan ya karena musim hujan, Mbak. Musim hujan, cuaca yang tidak menentu, tingkat curah hujan yang tinggi gitu. Itu pastinya kita berkejar-kejaran terkait nanam rumput yang mau kita jadikan pakan dengan rumput liarnya sendiri pastinya gitu. Nah, ini makanya kejar-kejaran di situ, lebih ke situ. Tapi nggak ada masalah, kami bisa cepat untuk proses penanamannya sendiri gitu saat ini. Itu sih yang menjadi kendalanya. Itu kalau dari manajemen berarti sumber bibitnya ya Pak ya? Kalau Betul, misalnya dari proses betul. secara umumnya ya. Kalau dari manajemen kayaknya karena ini inovasi yang luar biasa ya. Betul. Luar biasa, artinya support manajemen juga luar biasa sekali Betul. ya. Saya penasaran dari sisi lapangan nih Mas Aga. Kan Mas Aga nih selaku koordinator yang tentunya banyak banget di lapangan. Apalagi Mas Aga ini milenial lah gitu ya. Awalin yang di lapangannya tentunya agak-agak berbeda baik dari sisi mungkin pendidikannya, kemudian pengetahuannya. Apalagi ini satu inovasi yang baru gitu. Apa sih kendalanya Mas Aga sendiri di lapangan, Mas? Nah, jadi begini Mbak Norma. Kita selama tambang beroperasi sampai kita memulai pertama reklamasi kan tadi reklamasi revegetasi ya, kita hijau. Tentunya menuju reklamasi bentuk lain menjadi sesuatu yang baru ya. Harus pemahaman terlebih dan lagi. Memulai sesuatu yang baru tentunya menjadi tantangan tersendiri. Bidang keilmuan yang berbeda ya kan, kondisi-kondisi lainnya juga, dan ya menuju itu sebetulnya ya maka kan dengan tantangan itu akan timbul masalah ya. Masalah teknis, non teknis gitu. Terutama tadi yang disampaikan Pak Eko juga kan ya, itu masalah teknis seperti demikian. Penyiapan lahan itu juga tentu jadi masalah kan. Ternak-ternak yang dikembangkan di luar tambang tentu akan berbeda dengan ternak yang kita kembangkan di lahan bekas tambang. Jelas itu kualitas tanah contoh kan, dari aktivitas penggalian penimbunan tentunya akan ada perubahan rona ya, kalau kita bilang rona gitu. Nah, tantangan itu yang akhirnya mendasari kita, tentunya kita harus mencari banyak informasi, mencari banyak ilmu lagi kan. Nah, makanya kita bekerja sama dengan universitas, dengan stakeholder yang memberikan input agar kita punya goal ini bisa tercapai dengan best practice yang sudah ditetapkan. Nah, itu harapannya sih dari tantangan itu ya. Luar biasa ya, karena memahamkan itu nggak mudah ya, karena yang selama ini kan di pikiran orang kalau reklamasi pokoknya hijau-hijau gitu ya. Ini tiba-tiba jadi sapi, udah gitu sapinya nggak dikandangin gitu kan, kebiasaan masyarakat yang ada di Bulungan gitu. Mas sebenarnya kenapa sih milihnya di padang gitu ya, bukan di kandang dan apa sih bedanya sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kajiannya teman-teman Enviro, itu sebenarnya lebih untuk kondisi yang ada di Bulungan ini memang lebih cocok untuk kita padang liar seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, atau justru yang kandang seperti yang pada umumnya dilakukan oleh peternak-peternak kita gitu. Nah, begini. Nah, tentunya kan tadi kita banyak bertemu dengan pakar-pakar dengan praktisi yang sudah melaksanakan itu sebelumnya. Kita menggunakan di sini rumputnya adalah sapi Bali gitu. Sapi Bali itu berdasarkan kajian yang sudah ada, dia lebih bagus memang sifatnya diliarkan istilahnya di padang gembala. Mengapa demikian? Itu akan membantu mereka lebih fleksibel melakukan perkawinan ya kan.
stres ternak Iya, juga sesenaknya itu ya. berpengaruh kan tentunya gitu. Ya. Untuk ras sapi Bali tersebut gitu. Itu salah satunya karena kita pengembangan artinya kita harus sukseskan dulu nih bagaimana mengembangkan populasinya. Itu cocok jika dilakukan dengan padang pengembalaan. Ya. Jadi nambahkan Mbak Norma. Jadi ya kenapa tadi di gembala ya. Jadi umumnya itu kalau kandang itu sapi itu dengan ide. Ya, tidak dikawinkan secara normal, tapi disuntik. Disuntik ya. Nah, ya keberhasilan suntik itu rendah. Oh. Kalau di Kaltara sendiri dari penyampaian yang kita dapat dari narasumber yang kita dapat tuh cuman bisa 50%-an gitu. Nah, tapi di mana-mana kodratnya Tuhan ibaratnya sama. Kalau dengan kawin alami itu keberhasilannya lebih tinggi gitu ya. Keberhasilan kawin alami itu lebih tinggi. Nah, makanya di Padang di sini ini sapi itu dikembangkan supaya dia bisa hamil secara alami, kawin dengan alami gitu. Nah, dengan keberhasilan pun anaknya itu lebih tinggi. Karena tadi si sapi aktivitas karena jalan terus, dia bergerak terus, itu tingkat lahirnya lebih tinggi. Karena dia bisa lahir normal lebih baik gitu. Dibandingkan yang di kandang, itu juga sangat harus dibantu dengan dokter hewan dan macam-macam. Pak Rudi, Pak Eko, dan Mas Aga, saya penasaran nih, apakah ini konsep sapi padang liar yang pertama? Karena kan kebiasaannya masyarakat Bulungan itu kan adalah kalau gembala sapi atau peternakan yang lain, entah itu sapi atau kambing, itu dikandangin gitu kan. Tapi teman-teman ini punya inovasi, konsepnya adalah sapinya di padang liar gitu. Apakah ini yang pertama atau memang sudah ada tapi belum terarat atau terkonsep seperti teman-teman Enviro? Kalau kita misalnya ngelihat area Sulawesi, kalau nggak salah ya Pak, itu kan udah umum ya sapinya bertebaran di pinggir jalan seperti itu. Nah, gimana ini Pak kalau di Bulungan sendiri? Oke, kalau konsep ini sebenarnya enggak Bukan yang pertama. Tapi menjadi konsep secara umum juga di Bulungan. Kalau daerah secara umum tanah kuning yang sudah melakukan pengolahan sendiri itu oleh warga. Terus di beberapa kebun sawit juga melakukan pengolahan sendiri, itu dilepas. Tapi semua itu nggak dikelola, tidak dikelola by system. Sehingga apa yang terjadi? Umumnya adalah sapi ini unbreeding. Unbreeding itu ceritanya antara sapi jantan itu kawin dengan anakannya, karena dia tidak dipisah, tidak diganti. Nah, nanti kita konsepnya adalah penggantian penjantan, sehingga si betina tetap akan produktif. Nanti ada anakan betina juga akan dikawinin dengan penjantan, bukan bapaknya, karena kalau dengan bapaknya kembali anakannya unbreeding atau kecil biasanya seperti itu kan, tidak boleh Mbak kawin dengan sesama anak keluarga. Oke, jadi sebenarnya ngobrolin sapi ini unik banget. Selain konsep inovasinya yang luar biasa, teknologi yang digunakan juga luar biasa banget nih teman-teman semua. Jadi saya tuh sempat ngintip sedikit ya di ruang kerjanya rekan-rekan Enviro, teknologi yang mereka gunakan untuk persiapan di reklamasi bentuk lain ini sudah yang ter-up to date. Mereka sudah menggunakan metaverse, bener ya? Luar biasa, plus dulu dong, luar biasa sekali. Oke, Pak, gimana sih sampai bisa berpikiran untuk bisa menggunakan teknologi yang ter-up to date atau ya sampai menggunakan metaverse untuk persiapan reklamasi bentuk lain ini? Saya, Ya. atau? Yang kontennya ya langsung ya, boleh Oke. silakan Mas Aga. Ide itu muncul begini Mbak Norma. Tadi kan kita udah sampaikan ya, ada stakeholder yang banyak terlibat ya di sini macam-macam kan. Nah akhirnya kan timbullah ide. Kita sudah buat sebetulnya saat ini metaverse itu kan realitas virtual ya. Nah, bagaimana caranya? Karena lokasi tambang kita di Klubir, Kalimantan Utara. Beberapa stakeholder kita ada di Bandung, ada yang di mana-mana. Cara mereka bisa melihat lingkungan tambang yang kita create pasca tambang itu, tapi tanpa perlu harus melakukan perjalanan jauh. Itu satu kan. Maka kita buatlah konsep 3D modelingnya dulu. Nanti itu akan kita create metaverse-nya. Sehingga ya mungkin dari kantor, dari rumah kita bisa menjelajahi. Karena gini mungkin
karena tidak semua orang yang terlibat di sini tahu tentang tambang, tahu tentang situasinya, sehingga berpikirnya bagaimana cara untuk menampilkan sesuatu kepada halayak orang-orang tersebut, baik dari stakeholder atau siapapun, untuk memudahkan memberikan ini loh gambarannya, sehingga bisa dicerna tanpa sampaikan si Mas Aga tadi, tanpa harus datang ke lapangan secara langsung, sehingga dengan virtual yang bentuknya hampir mirip dengan nyatanya itu sudah bisa dipahami, karena backgroundnya kita, stakeholder yang lain sebagainya itu mungkin ada beberapa yang belum melihat secara langsung, dan mungkin bisa dengan adanya metaverse-nya nanti bisa kebayang, oh seperti ini loh tampilannya, rencananya nanti, jadi seperti itu. Karena mungkin area pertambangan juga area terbatas ya Pak. Ya, betul, bisa juga. Sehingga rekan-rekan NPO ini berinovasi lagi menggunakan teknologi terbaik. Sampai saat ini udah sampai mana Mas ini persiapan ini metaverse atau virtual virtual ini? Saat ini kita sudah create ya seluruh nanti bentuk rona akhir pasca tambangnya. Jadi tadi kan kita peternakan, nanti sebetulnya konsepnya itu ada banyak. Peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, itu menjadi dalam satu kawasan landscape area itu. Nah saat ini kita masih di tahap kita membuat 3 dimensinya, 3 dimensi model. Untuk peternakan ini ya? Atau untuk seluruh zona 4? Oh, oke. Nah akhir seluruh tambangnya, kan ya. sudah punya macam-macam ya. Nah baru sampai situ. Nah mudah-mudahan nanti kalau ini sudah final, gitu kan, kita bisa dapat desain finalnya. Nah kemudian kan kita akan isi itu dengan beberapa data. Ini kan bahasa IT ya, gitu, cloud data dan lain-lain gitu. Tapi saya penasaran Mas, yang mengerjain ini Mas Aga punya berapa tim sih, dan timnya itu dari mana sih ya Mas? Nah kebetulan proyek ini sebetulnya kita mulai di awal Maret nih. 2023 ini baru di awal Maret ini. Ya, bicara lagi kan tadi, wah ada tantangan yang lain tuh gitu kan. Nah, jadi ada 5 anak SMK loh ini. Iya, anak SMK. Belum masuk, beberapa ada yang sudah mau masuk kuliah, tapi rata-rata ini semuanya anak SMK gitu kan. Macam-macam ini dari rata-rata di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Nah mereka ini sebetulnya di bawah naungannya Sikis ya, Sikis itu dikumpulkan gitu kan, dikumpulkan di situ, mereka dilatih di situ, bagaimana caranya belajar IT di situ. Akhirnya mereka punya ketertarikan di bidang itu kan, pembuatan sertifikasi dan metaverse itu. Nah akhirnya bulan Maret itu mereka datang gitu, kita sampaikan akhirnya kan, kita punya konsep seperti ini, pasca tambang, ada area peternakan, pertanian, perkebunan gitu. Ayo kita sama-sama buat 3 dimensinya gitu. Nanti ini mudah-mudahan bisa jadi metaverse-nya itu kan. Ya dengan 5 orang itu. tapi pintar Mas. Iya. Cuma 5 orang 3 bulan selesai. Wah, luar biasa. Sangat-sangat pintar. Iya. Artinya teknologi yang digunakan pun nggak hanya konsep ya Pak, Betul. tapi Iya. teknologinya pun teman-teman NGO mencoba untuk sebaik mungkin gitu ya, sesuai dengan visi misi kita lah menggunakan teknologi yang terbaik gitu. Betul, ya. betul. Oke, berarti ini nih bagian dari kolaborasi 5 universitas yang tadi Betul, disebutkan salah Pak satu. Budi tadi ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Semoga ini bisa berjalan baik lah, karena ternyata nggak hanya di peternakan ya, tapi sudah mulai merambah ke 4 item untuk reklamasi yang disebutkan Pak Eko di awal tadi ya. Kayak luar biasa. Kayak teman-teman Enviro nih, mungkin Pak Rudi, Pak Eko atau Mas Aga, ketika kita ngomongin hilirisasi kan harus ada ya, mulai dari konsep, ketika kita ngomong peternakan harus ada hilirisasinya nih Pak gitu ya. Nggak hanya sapinya nanti, tapi bagaimana sih proses lebih lengkapnya. Nggak kan teman-teman Enviro tidak hanya memikirkan bahwa bagaimana sapinya datang, sapinya banyak sesuai target yang ditentukan gitu ya, tapi bagaimana nanti ke depannya, entah mungkin pemasarannya, sehingga itu tidak hanya yang dikhawatirkan adalah numpuk di area reklamasi bentuk lainnya ini. Sudah ada nggak sih Pak konsep-konsep seperti itu, atau sudah terpikirkankah proses hilirisasi dari si reklamasi bentuk lain ini? Kalau teknisnya pasti kita sudah mikirkan Mbak. Jadi kita teknisnya Boleh dikasih bocoran nggak Pak? ya simpelnya itu gini, kalau kita berbicara pertama ada beberapa hasil, yang pertama pastinya daging. Nah, jadi kita plannya itu harapannya kalau jumlah produksi sapinya banyak, terutama yang kita akan jadikan daging itu kan pejantan. Pejantan ini nanti kita temukan terus dijadikan daging. Nah
kita pengennya di sana ada rumah potong hewannya. Oke, di Jadi area di area reklamasinya nanti ada rumah potong hewannya. Nah nanti kalau itu kan dagingnya kita sudah bisa bawa ke mungkin nanti ada toko kah atau dalam hal ini pasar yang bisa menampung gitu. Itu dari segi daging ya Mbak ya, dari segi daging. Kan pasti juga akan ada kelebihan jumlah anakan, terus khususnya indukan. Pasti karena kok kita punya keterbatasan daya tampung juga kan. Nah kebetulan itu warga sekitar kita itu sudah ngasih lampu hijau ke kami. Pak, nanti kalau misalkan indukannya banyak, bisa dong dijual ke kami. Mereka mau beli gitu. Ya, jadi ladang usaha untuk mereka juga ya. Jadi bisa kayak kita berkolaborasi mereka untuk ya udah ini kembangin, dikembangkan dan dibanyakin lagi anaknya. Harapannya ya Kaltara bisa memproduksi daging untuk sendiri gitu, bulungan sendiri tuh bisa produksi daging buat sendiri. Target tadi yang capaian dagingnya rendah, maksudnya dagingnya rendah itu bisa tercapai ya Pak menurut si data BPS ini tadi ya. Luar biasa sekali nih rekan-rekan Enviro. Saya mau nanya khusus untuk Dephead-nya. Kang Farudi. Ada apa ini? Pak Rud, ketika kita ngomongin inovasi, otomatis sudah ada benefit ya yang terpikirkan nih Pak. Dari proses reklamasi bentuk lain ini Pak, dibandingkan dengan kita reklamasi pada biasanya atau pada umumnya, sebenarnya lebih menguntungkan yang mana sih Pak? Jadi gini Mbak Norma, perlu diketahui dulu bahwa sebenarnya ketika ngomong reklamasi itu kita tuh harus menjaminkan sejumlah nilai rupiah kepada negara sebagai jaminan bahwa perusahaan itu melaksanakan kegiatan pemulihan lahannya, lahan tambangnya, sehingga nantinya akan didaya gunakan atau berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Artinya akan ada biaya. Nah, ketika ada biaya itu nanti outputnya hanya dalam bentuk yang sekarang berjalan adalah dalam bentuk pohon, terbentuk tajuk, ada tanaman lokal di dalamnya, dan ada penilaian berhasil dengan nilai tertentu. Nah, tentunya itu nanti akan dilakukan penilaian. Jadi tiap tahun akan dilakukan penilaian oleh Kementerian SDM khususnya bahwa yang kita lakukan sudah berhasil apa tidak sih. Nah, ketika ngomong reklamasi yang normal, kita itu memerlukan sekitar waktu 7, 8 atau bahkan 9 tahun untuk bisa uang yang kita jaminkan ke pemerintah itu bisa kita ambil. Uang yang dijaminkan itu dalam bentuk bank garansi biasanya. Itu baru kita ambil secara waktu. Secara benefit yang lain hanya dalam bentuk kayu. Nah, bagaimana dengan reklamasi bentuk lainnya tadi? Dan kebetulan sebenarnya ketika ngomong reklamasi bentuk lain itu kan bukan cuma tadi salah satu peternakan. Reklamasi bentuk lain itu bisa dalam bentuk permukiman, dalam bentuk wisata, dan kebetulan kita pilih ya peternakan. Nah, benefit yang lain adalah sebenarnya kalau tadi reklamasi yang normal kita 7 sampai 8 tahun untuk pengembalian jaminannya. Mungkin dengan reklamasi bentuk lain ini akan lebih cepat. Lebih cepat di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun kita insya Allah bisa untuk mengembalikan dana penjaminan reklamasi yang kita tempatkan di pemerintah. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya benefit yang lain adalah satu karena ini sifatnya itu di luar tanaman reklamasi yang sudah ada dalam bentuk peternakan. Tadi sampaikan Pak Eko tadi bahwa artinya nantinya akan ada produksi. Nah, produksi nantinya ngelola siapa? Ujungnya nanti adalah kita berpikir bahwa ketika tambang selesai nantinya, setelah masa operasi, terus kemudian reklamasi dan pasca tambang, nantinya harapannya sih desa akan bisa tetap melanjutkan mengenai program kita. Nantinya akan dikelola oleh masyarakat. Nah, benefitnya pasti tentunya ketika ngomong kolaborasi tadi Pak Eko sampaikan nanti dalam bentuk produk. Produknya bisa daging segar, daging beku, ya kan, atau anakan sapi bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Tadi walaupun sudah disampaikan sudah ada ini yang siap nampung nih, masyarakat sudah ada yang mau nih, Pak kalau ada yang ini kami siap gitu kan. Udah nagih duluan nih kayaknya. Iya, udah nagih duluan. Jadi itu tentunya akan memberikan ekonomi yang lebih baik tentunya sebagai pengganti ketika nanti tambang sudah tutup, bisa digantikan perekonomiannya oleh peternakan tentunya. Luar
Jadi seperti itu. Nah, berarti benefitnya ini sebenarnya tidak hanya untuk perusahaan sendiri ya Pak. Betul. Tapi harapannya dengan reklamasi bentuk lain ini masyarakat sekitar pun akan Betul. memperoleh banyak sekali benefitnya, terutama mereka tidak dibiarkan untuk menjadi patah mati setelah pun tambang kita ini selesai ya Pak ya. Gitu. Itu yang Betul. utama. Iya. Nantinya bahwa pengelolaan ini akan dilakukan kerjasama melalui lembaga-lembaga masyarakat. Jadi tidak murni dikelola oleh perusahaan. Perusahaan adalah untuk starting awalnya akan dikelola full murni oleh perusahaan. Nantinya secara bertahap akan dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar yang memiliki, tentunya itu melalui pelatihan-pelatihan atau seperti apa untuk bisa ngelola bidang usahanya ini. Jadi kita akan berkolaborasi, misal salah satunya adalah BUMDes misal. Jadi kita harapkan mereka akan bisa berkontribusi untuk mengelola. Oke. Jadi seperti itu. Pak Rud, kalau kita bicara reklamasi bentuk lain karena landasan kita adalah Kepmen 1827 itu berarti tapi reklamasi bentuk lain ini tidak menyalahi dari aturan yang sudah diatur di dalam Kepmen 1827 ini kan? Tidak. Secara aturan di Kepmen 1827 itu diperbolehkan reklamasi oke. bentuk lain. Saya sampaikan tadi bahwa reklamasi bentuk lain itu boleh dalam bentuk satu pemukiman, dua pariwisata, terus kemudian sumber air, reservoir, itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Yang penting yang menjadi dasar adalah asas kebermanfaatan bagi masyarakat. Nanti tentunya itu sih. Luar biasa, artinya kita pun tetap melakukan inovasi ini tetap sesuai landasan aturan yang seharusnya ya Pak? Betul. Malah kita dua, satu berdasarkan aturan, kemudian landasan asas kebermanfaatan untuk masyarakat tentunya. Luar biasa sekali teman-teman Enviro ini. Rasanya waktunya kurang panjang ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Boleh ya. dilanjut. Nanti kita buka sesi 2 dan kayaknya pendengarnya apalagi nih kayaknya karena kalau kita mengulik rekan-rekan Enviro nih banyak banget inovasinya teman-teman, bukan hanya di peternakan tadi ya, tapi ada banyak yang lain, udah ada 4 tadi di spill. Nanti tenang aja, kita akan ada sesi lanjutnya nih ya. Pak Rudi, Pak Eko dan Mas Aga, satu pertanyaan terakhir untuk podcast edisi hari ini. Apa sih harapan dari Bapak-bapak dan rekan-rekan semua untuk reklamasi bentuk lainnya? Mulai dari yang ujung dulu, yang paling muda dan Paling muda ya. milenial Ya, kita ya. Iya, kalau saya berharap kembali ke prinsipnya benar Mbak, karena memulihkan fungsi lingkungan serta fungsi sosial. Di situ kan ada peruntukannya ya. Nah, fungsi lingkungan tentu karena kita sudah merubah banyak rona, bentang dan lain-lain, tentu lingkungan itu perlu kita pulihkan ya kan, sesuai peruntukannya, sesuai prinsip reklamasi. Dan di samping itu ada fungsi sosial. Sosial itulah nanti yang akan terbagi menjadi pemberdayaan masyarakat tadi yang baru disampaikan, ekonomi yang terus berlanjut, sustainable ya kan. Itu harapannya ya. Jadi mereka tetap masih bisa mendapatkan mata pencarian penghasilan walaupun memang operasi di tambang sudah selesai. Jadi kan harapan-harapan untuk hidup layaknya itu masih besar gitu. Itu saja sih kalau saya. Luar biasa sekali. Kalau Pak Rudi silahkan Pak, selaku Ada yang muda lagi? Atau tidak merasa muda nih? Masih muda sih. Masih muda. Usia hanya angka kok Pak, tenang aja. Iya, benar. Yang penting cara pandang kan. Betul. Apa nih Pak harapannya dalam proses reklamasi bentuk lain ini ke depannya Pak? Berharapnya sih sebenarnya sama dengan Mas Aga ya. Sebenarnya bahwa saya sudah sampaikan juga bahwa reklamasi bentuk lain ini ada asas kepedulian kita perusahaan sebagai pelaku usaha, bahwa kita berharap setelah tambang tidak ada, perekonomian tetap jalan. Dan kita bersyukur nih perusahaan PKN tentunya mensupport bahwa kegiatan reklamasi bentuk lain ini kan artinya perlu effort, waktu, pemikiran, biaya tentunya biaya untuk starting dari awal itu sangat besar, sehingga keberlangsungan mengenai program reklamasi bentuk lain ini, salah satunya adalah peternakan ini, tentunya akan terus bisa dilanjutkan oleh nantinya masyarakat tentunya. Kita berharap seperti itu oleh lembaga-lembaga masyarakat. Harapannya dengan modal yang awal dimulai besar, tapi juga kebermanfaatannya jauh lebih besar ya Pak untuk Iya, masyarakat tentunya. sekitar ya. Pak Rudi, terima kasih. Pak Eko sendiri bagaimana Pak? Oke, ya kalau berdua kan kebetulan pendatang. Ya. Gitu. Iya ya. Oh iya ya. Iya. Kalau Saya paling kebetulan- jauh malah. Saga Jakarta, Pak Rudi tetangga lah masih. Masih ya, tapi beda provinsi beda, Pak, maaf beda nih. provinsi gitu kan. Nah, kalau saya sih ngelihatnya harapannya nih kebutuhan dapur rumah lah, Ya. gitu. Karena saya nggak bisa pungkiri Mbak. Jadi
kita itu kalau dibilang di Kaltara ini khususnya sosial ya, khususnya sosial ekonomi, kalau dibilang mampu untuk membeli daging, tapi tambahnya jumlah penduduk dan jumlahnya masyarakat nanti itu pasti tingkat ekonomi juga akan terus naik harga daging ini gitu. Nah, berharapnya manfaat daripada yang tadi reklamasi bentuk lain di PKN ini tadi tidak hanya tadi kita pemenuhan regulasi, tidak hanya pemenuhan aspek masyarakat di sekitar, tapi nanti secara luasnya jadi bisa bermanfaat buat Bulungan sendiri, buat Kaltara ke depan. Nah, ini yang saya rasa akan sangat bermanfaat lebih gede loh, seperti itu. Apalagi nanti KIPI jadi ya kebutuhan daging juga pasti akan lebih besar akan gitu. semakin banyak orang yang masuk. Betul, soalnya akan semakin banyak orang yang masuk. Nah, kita berharap jangan daging ini dari luar terus. Kita kalau dibilang saat ini masyarakat lagi senang dengan daging beku alana gitu ya. Ternyata sebenarnya itu tidak sehat. Kenapa saya bilang nggak sehat? Ya, sumber dagingnya dari mana? Nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau kita kan bisa produksi daging sendiri dan bermanfaat buat kita sendiri gitu. Siapa tahu suatu saat justru hasil dari reklamasi bentuk lain ini adalah pusat pemasok daging sapi untuk Indonesia ya, Pak. Ya kan kita itu yang nggak berharap. Itu harapan kita Itu juga. harapan kita. Harapan terbesarnya itu. Minimal untuk provinsi lah. Betul. Ya kan? terpenuhi ya, Pak ya. Wah, itu goalnya skala nasional jadi kedaulatan Nasional. pangan tuh nanti. Iya. Ini sapinya, jadi ada tahu orang tahu oh ini hasilnya kalau ada sapi yang baik dan bagus itu adalah produknya reklamasi bentuk lainnya TKN gitu ya. Nah, jadi Masyarakat Klubir Bulungan. nah, sekalian Mbak, jadi saat ini nggak ada tempat wisata peternakan. Ya, harapannya nanti Jadi bisa objek wisata. objek wisata. Anak-anak sekolah di situ bisa Sebagai dari sini lembaga untuk pembelajaran pendidikan, juga betul. mungkin namanya. Jadi kayak studi lapangan anak-anak ya betul. Pak ya, luar biasa. Pak Rudi, Mas Aga, dan Pak Eko punya tanggung jawab yang besar nih untuk menyelesaikan, karena ini suatu hal yang menarik ya Pak. Artinya bukan hanya kepentingan untuk perusahaan kita, tapi ada banyak kepentingan masyarakat yang akan tercapai nanti. Kemudian dari sisi pembelajarannya bahkan nggak wisatanya kita pun bisa bertambah dari ketika keberhasilan dari reklamasi bentuk lain Betul. ini ya Pak, Bapak-Bapak semua. Luar biasa sekali, rasanya kurang ya waktunya untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan sapi ini ya. Kita baru bahas satu nih rekan-rekan reklamasi bentuk lainnya, sedangkan mereka punya 4 ya Pak ya. Asik nanti juga. Oke, nanti kita tenang saja rekan-rekan pendengar podcast Suara di Hati, kita akan ada banyak banget sesi ngobrolin terkait dengan reklamasi bentuk lainnya rekan-rekan Enviro ini. Tapi untuk hari ini terima kasih banyak ya Bapak Rudi, Ya, Pak Eko, terima Mas kasih. Aga sudah meluangkan Terima waktunya kasih. untuk cerita, untuk curhat-curhat. Mohon Maksudnya, doanya. semoga ini bisa kelar ya Mas Aga ya. Kalau kelar itu selesai. Tantangannya berat soalnya. Tantangannya Iya, berat. benar. Ini kalau kelar itu selesai, tapi maksudnya berharapnya ini terus Berlanjut, benar-benar bisa sampai benar-benar dirasakan masyarakatnya, roadmap terkait dengan kesuksesan penerbangan ini bisa terlaksana dan tepat waktu ya Pak ya. Amin. Oke, benar. Baiklah, terima kasih banyak Mas Aga, Pak Rudi, Pak Eko, dan rekan-rekan pendengar podcast Suara di Hati yang sampai saat ini masih mendengarkan obrolan kita. Kalau masih penasaran, tenang saja, kita akan masih banyak sesi-sesi lainnya. Semoga Pak Rudi, Mas Aga, dan Pak Eko tidak kapok ya untuk main-main ke Undang-undang lagi dong, podcast ntar. kita. Tenang saja, akan banyak jadwalnya. Jadi kalau hasil dari ngobrol hari ini, kalau boleh saya menyimpulkan bahwasannya inovasi itu bisa dimulai dari mana saja ya. Inovasi bisa dimulai dari mana saja, dan jangan takut untuk bermimpi besar ya. Bapak-bapak semua jangan takut, rekan-rekan, untuk bermimpi besar. Kemudian jangan takut untuk mengajak orang lain untuk bekerja sama, karena dari inovasi kecil akan menghasilkan inovasi-inovasi besar lainnya. Salah satu contohnya adalah reklamasi bentuk lain yang saat ini rekan-rekan Enviro sedang canangkan. Terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih untuk semangatnya yang terus sampai hingga detik ini. Dan mari kita bertemu di podcast Suara di Hati lainnya. Saya pamit undur diri bersama dengan narasumber luar biasa hari ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Sampai jumpa.